Hai, ada kabar gembira untuk para pecinta tanaman nih. Gue bersama dengan Om Noldi nih menyediakan Philodendron Paraiso Verde 5 pot. Satu potnya bisa 5-6 juta rupiah. Ayo, caranya gampang sekali. Tinggal subscribe 4 channel gue. Channel The Hakim Safiari, The Hakim Junior, dan juga The Hakim Story. Setelah itu juga follow IG-nya Om Noldi Topan. Oke? Kemudian ayo dong komentar di semua video di 4 channel tersebut. Kita mencari komentar terbaik untuk mendapatkan tanaman mahal tersebut. Selain 5 pot tanaman, ada juga 1 unit handphone Samsung A71. Ayo ikutan. Ali Kadar, bapak berusia 43 tahun yang menderita penyakit tumor ganas di mulut. Awalnya beliau menderita penyakit polip. Lalu penyakit tersebut berkembang menjadi sinusitis yang disertai benjolan di dalam rongga hidung. 5 bulan lalu, Pak Ali menjalani operasi sinusitisnya. Beliau sempat sembuh dan beraktivitas kembali. Namun tidak lama kemudian muncul lagi benjolan di rongga mulut bagian atas. Benjolan tersebut semakin hari semakin membesar dan tumbuh menjadi tumor ganas. Beliau sempat kritis selama 11 hari. Kini kondisinya sangat lemas dan selalu keluar darah dari mulutnya. Itu dia target kita hari ini ya guys ya, namanya Bapak Ali Kadar yang kondisinya sekarang ada tumor ganas di atas mulutnya, bahkan sampai mau menyentuh hidungnya dan sudah mengganggu organ-organ lainnya. Ayo yang lainnya yuk sumbang yuk, sekarang sudah bertambah 100.000 rupiah lagi, 1.350.000 rupiah. Feni 10.000, terima kasih. Dan ini juga Rio Ruichi yang minggu lalu nyumbang berkali-kali, ternyata tinggalnya di Kamboja loh. Tapi belum muncul nih, mudah-mudahan segera muncul ya untuk ikut menyumbang kembali ya. Oke, dan untuk meyakinkan kita akan ngobrol langsung dengan keluarga dari Bapak Ali Kadar. Sebentar ada Dina, baru saja memberikan 100.000 rupiah. Terima kasih Dina. Oke, yang lainnya ayo ditunggu sumbangannya, yuk donasinya yang baru terkumpul kurang lebih 1.350. Mudah-mudahan bisa 10 juta masih jauh. Oke, kita terhubung dengan istri dari Bapak Ali Kadar. Apakah bisa Ibu Komalasari atau putrinya atau Bapak Ali Kadarnya? Halo. Melek banget tadi. Kita coba ya, kita coba terhubung dengan keluarga dari Bapak Ali Kadar yang tadi kita sudah bisa melihat usianya sekarang tuh 43 tahun. Halo Pak, nah itu mukanya ke tim gue. Halo, assalamualaikum. Aduh, belum terdengar guys, tunggu ya. Tunggu guys ya. Pak Alinya mana? Pak Alinya saya mau lihat. Ini Pak Ali. Mana? Ya Allah. Aduh ya Allah. Pak Ali, sehat ya Pak Ali? Coba yang mau menceritakan silakan. Bapak, anaknya namanya siapa? Anak Siti Nurhalim. Ama? Ini Pak. Tadi Bapak yang laki-laki siapa itu? Ya anaknya Pak. Oh iya, Teh Nunuy. Sok ceritakan itu gimana ceritanya Pak Ali Kadar bisa sampai seperti itu, coba ceritakan lagi. Dia pertamanya kolektif Pak. Terus? Oke. Pak, pertamanya punya sakit polip ya. Terus? Ya, kemudian dia dioperasi. Terus? Kalau dia nggak tuntas. Sekarang kondisinya gimana? Katanya udah nggak bisa makan ya? Iya, kesini ya. Baru ada timbul nanti. Oke. Bu, ini komunikasinya kurang lancar.
sebetulnya tim kita sudah mewawancara juga. Jadi ini katanya memang jadi 1 tahun yang lalu awalnya itu menderita polip, kemudian berkembang menjadi sinusitis yang disertai benjolan dalam rongga hidung. Awalnya seperti itu ya. Kemudian sinusitisnya itu dioperasi 5 bulan yang lalu, sembuh dan aktivitas biasa. Namun tidak lama kemudian justru udah nggak bisa makan sekarang ya. Nah, tidak lama kemudian muncul benjolan lagi di rongga mulut bagian atas. Nah, benjolan makin lama makin besar dan tumbuh menjadi tumor ganas. Nah, sekarang udah lihat kan bisa sampai nutup gitu. Dan kondisi saat ini katanya lemas, katanya sakit kepala juga dan keluar darah dari mulutnya. Ya, tidak bisa makan, hanya minum air dan juga susu. Katanya sekarang sudah tidak bisa mendengar ya? Aduh, katanya sudah tidak bisa mendengar karena tumornya sudah menyebar. Innalillahi. Sempat kritis dan dirawat 11 hari di rumah sakit. Harus dioperasi menunggu jadwal antrian BPJS. Sebelumnya operasi harus kemo dulu dan kemonya juga harus minggu lalu sebetulnya, namun HB-nya rendah. Jadi dijadwalkan kemonya di rumah sakit Hasan Sadikin. Atau telepon biasa. Aduh, coba kita suara aja deh. Kita nggak usah video call, kita telepon aja ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Bu, nih kita ngobrol Ya, lewat Pak. telepon aja ya. Itu benarkah ini sekarang Ibu Komalasari itu Bapak Ali sekarang sudah tidak pendengarannya sudah terganggu? Ya, udah gak bisa makan apa-apa. Udah kurang pendengaran. Ya, kurang pendengaran sekarang apa? Ibu tinggal di mana sih sekarang? Di Sumedang. Oh, di Sumedang. Iya. Terus Bu itu Iya. katanya sudah sampai jual rumah, betul? Iya Pak. Betul. Oh. Aduh, masih perlu biaya banyak sekali dong Bu. Ibu. Iya Pak. Ya. Terus sekarang kalau makan jadinya apa? Nggak bisa masuk udah 2 hari Pak. Air bisa air dan susu. Ya, susu ge sekarang nggak bisa masuk sama air putih juga. Udah 2 hari nggak masuk makanan sama sekali dong. Jadi gak ada asupan gimana dong Bu? Kenapa sampai nggak bisa masuk? Kenapa Bu? Ini kan benjolannya di dalam rongga teh makin besar. Aduh, terus gimana Bu? Jadi Nutrisinya? bicaranya sekarang juga nggak ada suaranya. Oke, kalau bicara nggak ada suara, udahlah ya Bu ya. Tapi makanan gimana Bu? Tanya ke dokter rumah sakit atau Bu? Ya nggak masuk udah 2 hari. Kapan terakhir ke rumah sakit? Ya belum ke rumah sakit lagi Pak. Oke, katanya harus kemo Bu. Oh iya tadi jadwal kemo aja. Tadi jadwal kemo sudah Suruh datang. pulang lagi Pak. Kenapa? Nggak diperiksa apa-apa Pak. Kenapa? Ya nggak tahu. Sebentar, ada Cheng Kim Sun baru saja memberikan 1 juta rupiah. Ibu terus berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan dana yang kita kumpulkan bisa banyak ya Bu ya. Bu, kembali lagi ke yang tadi. Ibu tadi bawa ke rumah sakit mana? Tadi RS Pak. Rumah sakit Hasan Sadikin. Udah nyampe dari Sumedang tuh sampai ke Iya. Hasan Sadikin. Udah. Terus kenapa Udah. diperiksa tapi kan Bu? Gak kedengeran Pak. Oke, tadi sudah sampai rumah sakit diperiksa sama dokter. Ya dilihatin aja nggak diperiksa. Diapain? Cuman dikasih jadwal kemo aja. Kemonya masih lama, tanggal 3 Mei Pak. Minggu depan lah ya, insya Allah ya. Sekarang dimana kondisi si bapaknya udah gak bisa makan. Tadi sudah disampaikan ke dokternya kalau bapak sekarang sudah nggak bisa makan. Iya gitu, katanya gini cenah, soalnya ini mah cenah gak kritis katanya. Suruh pulang lagi. Dikasih tahu gitu juga kan. Oke, guys, memang ya kalau kemo itu ini di luar BPJS, jadi kemo itu harus uang sendiri. Jadi mudah-mudahan. Bu, biaya kemo berapa Bu kalau boleh tahu? Gak tahu ya, belum ditanyain. Kalau kemo itu dari BPJS atau sendiri Bu? Ya BPJS. Oh, BPJS. Makanya itu. Oh, kalau ini BPJS, makanya antri gitu. Dan ini dianggap Iya, soalnya cenah banyak kritis. yang kemo gitu. Jadi yang kemo banyak guys, Jadi jadinya pasien antri. itu dibulak-balik terus Sumedang Bandung gitu Pak. Aduh, ya udah.
Ini yang saya khawatirkan, takutnya tidak ada nutrisi masuk sama sekali, kemudian kondisinya makin memburuk. Itu Iya, jadi air gitu. sama sekali nggak bisa masuk, Ibu. Iya. Aduh. Kemarin mah masih bisa masuk ya, setengah gelas aja mah. Hari sekarang mah nggak masuk. Terus gimana, bapaknya mengeluh nggak, Pak Alinya? Enggak. Karena emang udah Kita nggak bisa. mau diuap, nunggu oksigennya belum datang. Yaudah Bu, yaudah doakan ya Bu ya. Doakan mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan dana banyak hari ini buat meringankan beban Ibu ya Bu ya. Amin. Oke, amin. nanti kita hubungi lagi ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih. Nanti kita hubungi lagi. Assalamualaikum. Dan kita lihat total sekarang sudah 3.100.000 rupiah. Alhamdulillah. Ayo, dari 10 juta yang kita mau kumpulkan ini baru 3.100.000 rupiah. Aduh, ini agak lambat nih, agak lambat. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Nanti kalau sudah akhir-akhir gue telepon juga nih teman-teman gue buat nyumbang ya. Gue lagi mikir ini gue mau nodong siapa ya? Nodong siapa ya? Siapa ya? Bentar. Siapa dong? Coba Soimah ya. Soimah lagi pilot katanya. Aduh, Soimah bisa nggak ya? Apa Deswita ya? Soimah ya? Kita coba telepon Soimah. Setidaknya dia kalau nyumbang 1 juta, gue pengen 5 juta lah gitu. Setidaknya 5 juta ya dari 10 juta ya. Udah diangkat guys. Udah apa kali? Siapa lagi saya terima ya? Dirayut. Rara baik. Rara nih, Rara baik. Rara. Pak Erick Thohir betul itu bisa juga ya. Pak Wisnu Tama bisa. Pak Bambang Susatyo bisa. Hai Rara. Aku lagi nge-live nih, nge-live YouTube sama IG ya. Ini lagi ngumpulin dana nih ceritanya. Ini ada namanya Pak Ali Kadar. Pak Ali Kadar itu kena tumor ganas di sini sampai nutupin hidung ya segala macam. Gak bisa dengar, terus udah gitu gak bisa masuk cairan sama sekali udah 2 hari gitu. Ra, ini perlu dana ya. Sebetulnya dananya perlunya 10 juta, tapi ini udah terkumpul 3.350.000. Lu mau buletin nggak 5 juta jadi lu sumbang 1.600.000? Boleh. Oke, Ra. Beneran. Nanti kirim aja nomor rekeningnya ya, Kak. Beneran, Rara. Iya. Rara tuh emang luar biasa. Thank you ya, Ra ya. I love you, Rara. Bye bye. Beneran ini, Ra. Belum berubah pikiran nih. Oke. Dadah Rara, I love you, bye bye. Tuh, bener kan kenapa Rara? Gue pernah bawain acara bareng Rara, kita tuh sampai berebut nyumbang. Dia tuh pernah nyumbang berjuta-juta gitu. Padahal dia tuh hidup hanya berdua bersama dan ibunya di Jakarta, bapaknya udah meninggal juga. Dia hebat banget semangatnya. Oke, jadi 3.350.000 rupiah, 1.500.000 rupiah dari Rara ya. Berarti gue tambah 110.000 dari gue jadi 5 juta. Tambah 5 juta. Aduh. Tambah 5 juta. Tambah 5 juta. Oke, gue tambah 5 juta jadi total 10 juta. Hari ini kita bisa mengumpulkan 10 juta rupiah. Sip. Begitu thank you guys ya. Tunggu target sampai Ramadan minggu depan dan juga tunggu pemenang-pemenang dari pohon yang luar biasa ini dan juga HP A71, Samsung A71. Oke, kalau begitu, thank you guys. Mudah-mudahan orang yang kita tolong itu bisa berbahagia dan mendoakan kita yang terbaik untuk kita semuanya. Seperti halnya 4 target minggu-minggu lalu ya. Terima kasih kepada para donatur. Thank you. Sampai jumpa minggu depan, hari Selasa dan kebahagiaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah guys, kita berhasil mengumpulkan dana untuk Pak Ali Kadar, yaitu 10 juta rupiah. Agak seret, tapi alhamdulillah
bisa dipaksakan sampai akhirnya 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Setelah selesai pengumpulan dana, akhirnya kita buka. Terus gue harus pergi syuting kan ke Indosiar. Nah, di perjalanan jam 8 kurang nih dapat kabar kita kalau Pak Ali Kadar kritis. Malam itu kritis dan juga perlu diinfus. Itu gue udah feeling banget ketika gue lagi penggalangan dana kan, katanya dia udah nggak bisa minum sama sekali selama 2 hari ini. Tak bisa masuk setetes pun, padahal itu sumber kehidupan dia itu kan hanya air susu sama air mineral yang masuk dari sela-sela bibirnya yang tertutup oleh si daging tumornya itu. Nah, padahal di hari yang sama di paginya udah datang ke rumah sakit, tapi dia suruh pulang sama pihak rumah sakit karena katanya yang ngurus pakai BPJS itu antri. Padahal itu menurut saya sih itu udah kritis banget, orang nggak ada cairan masuk, harusnya diinfus lah minimal. Makanya ketika malam itu katanya ini harus bener-bener perlu infus, itu yang gue pikirin dari tadi. Dan nggak ada biaya, jadi akhirnya biasanya sih kan kita kalau sawah Ramadan itu perlu waktu beberapa hari untuk mentransfer dananya itu ke yang berhak. Karena harus dikumpulin dulu, kemudian diurus administrasinya dan lain-lain. Akhirnya malam itu juga kita langsung talangin, langsung kirim 10 juta ke keluarganya pada pukul 7.47. Syuting gue terus sampai akhirnya gue syuting Aksi Indosiar, acara subuh. Gue dapat kabar pada pukul 3 dini hari ketika sahur, Pak Ali Kadar meninggal dunia. Entah kenapa gue tuh udah feeling, sejujurnya gue udah feeling ketika mengumpulkan dana, makanya gue tuh ayo. Jadi ini sebetulnya guys, gue cerita ya, di Sawah Ramadan ini ada beberapa target kita sebelum kita umumin udah keburu meninggal dunia, ada beberapa. Jadi beberapa target dadakan akhirnya. Ketika Anissa itu sebetulnya bukan target utama saat itu, karena target yang lainnya itu ada seorang bapak juga dari Sumatera, tapi sebelum itu diumumkan keburu meninggal. Dan ini ketika gue umumin untuk Pak Ali Kadar itu gue udah feeling, apalagi pas ketika pengumpulan dananya, aduh. Maaf ya Pak Kadar ya, Pak Ali atau Pak Kadar. Padahal kemarin kan kita pakai koneksinya buruk lagi, jadi ketika video call itu nggak kelihatan secara langsung, jadi pernah kelihatan langsung jadi pasti, tapi belum lihat wajahnya yang nyata gitu Pak Ali Kadarnya. Tapi ya itu yang dia, gue anggap sih itu senyum saat itu ya. Dan koneksinya terputus gara-gara kurang bagus. Dan Pak Ali Kadar tadi pagi sudah dimakamkan. Gue dapat foto-fotonya ketika proses pemakaman dari pihak keluarga. Jadi terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya kepada Pak Ali Kadar yang maaf sekali tidak bisa terselamatkan. Ikut sedih, ikut berduka. Dan gue harus kasih tahu Rara sebagai penyumbang juga, gue harus kasih tahu karena gue sekarang harus pergi ke Indosiar buat syuting kembali. Rara belum tahu, gue akan kasih tahu Rara. Oke guys, yuk. Gue harus kasih tahu Rara. Pak. Udah siap? Semoga makasih kemarin lu ngasih bantuan ke Pak Ali Kadar. Pak Ali Kadar. Yang kemarin yang gue telepon itu loh, yang video call. Yang gue minta. Gue bilang gue perlu sampai 5 juta gitu. Karena udah terkumpul 3 juta yang kemarin gue transfer. Nah, setelah acara itu kan gue jam 5 lebih itu. Gue pas pergi ke Indosiar jam 8-an gitu, Pak Ali Kadar tiba-tiba kritis. Nah itu uang langsung alhamdulillah 10 juta sih akhirnya gue kirim ke keluarganya karena kita kritis, perlu diinfuskan cairannya kan nggak bisa masuk sama sekali. Jam 3 subuh meninggal. Udah kaya deh.
nyalahi. Gak tau aku mau ngomong apa juga nggak bisa. Ya karena harap semoga Pak Ali Qadar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, terus juga keluarga yang ditinggalkan juga dikasih kesabaran, dikasih ketabahan sama Allah. Mungkin ini sudah jalan terbaiknya. Allah lebih sayang Pak Ali Qadar, biar Pak Ali Qadar nggak ngerasain sakit lagi. Nah, maaf ya, tapi setidaknya kita berhasil alhamdulillah melakukan sesuatu untuk beliau. Jadi minimal beliau di sisa akhir hidupnya tahu bahwa banyak yang sayang sama beliau. Dari sekia sudah mendoakan, sudah mendukung kita semua. Terima kasih.